Selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, udah pada semangat nih ya untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Kakak juga udah gak sabar nih adik-adik, mau mulai nih adik-adik. Tapi, oh iya ya, tapi kok kakak sendirian ya adik-adik? Kakak Sabrinanya kemana ya? Kok gak kelihatan sih adik-adik? Kemana ya kakak Sabrinanya adik-adik? Yuk coba kita panggil yuk adik-adik. Kakak Sabrina, kakak Sabrina. Kakak Sabrina, kok belum muncul ya adik-adik? Apa kurang kenceng ya adik-adik? Adik-adik, bantuin kakak untuk panggil kakak Sabrina yuk adik-adik. Yang kenceng ya. Kakak Sabrina. Kakak Sabrina. Nah, ini dia adik-adik. Kakak Sabrina bisa di mana sih? Kita udah mau mulai ibadahnya tahu. Ada apa sih Kak Hillary? Ini aku nanggung main gamenya udah mau menang. Sebentar ya Kak, sebentar. Ini bentar lagi menang. Tahu gak sih Kak? Cerita hari ini kan kita harus jadi seorang teladan Kak. Kita kan anak-anak Tuhan. Jadi kita harus jadi contoh yang baik Kak. Jadi kalau kita sedang beribadah dan memuji Tuhan, kita harus semangat. Gak boleh tuh beribadah sambil main game. Gak boleh juga sambil bercanda-bercanda. Jadi kita harus ngapain ya adik-adik kalau sedang beribadah? Harus duduk yang manis. Harus semangat. Nah, begitu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Kalau gitu aku mau jadi teladan, aku mau jadi anak baik. Aku udah gak sabar deh mau denger cerita dari kakak-kakak hari ini. Kalau gitu, yuk kita mulai ibadahnya. Oke adik-adik, kalau begitu, ayo kita bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan dari 2 lagu bebas. Dari mana aja Kak? Ada Happy Ya Ya dan Jalan Serta Yesus. Oke, musik! Tangannya di pinggang adik-adik. Oke adik-adik, tangannya semuanya di pinggang ya. Happy ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagu kedua, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Yang semangat ya adik-adik? Oke, yang semangat ya adik-adik? Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita.
serta kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang dari kami bangun tidur sampai pada saat ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau memberkati adik-adik, agar adik-adik bisa duduk yang manis dan bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui cerita dari kakak-kakak layan. Dan kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayo di sini siapa yang udah gak sabar mau dengerin cerita? Nah, sebelumnya hari ini yang akan bercerita di kelas TK ada kakak yang cantik. Kakak siapa yo? Ada kakak Sabrina. Nah, di kelas kecil ada kakak yang cantik juga, namanya kakak Elisa. Dan di kelas tanggung ada kakak ketua PA loh. Ayo siapa? Ya betul, ada kakak Oyen. Oke adik-adik, duduk yang manis. Selamat mendengarkan cerita. Dadah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika dan di dalam Allah Bapa yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita, di dalam hadapan Allah Bapa kita. Dan demi kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu sebab Injil
yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang kerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Udah pada siap ya buat dengar cerita hari ini? Nah, sebelum mulai cerita, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa nama bapak ini? Nah, nama bapak ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang penginjil adik-adik. Penginjil itu berarti orang yang suka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu loh, seperti Bapak Pendeta dan kakak-kakak di sini. Rasul Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Tesalonika. Pada suatu waktu adik-adik, Bapak Paulus merasa senang. Bapak Paulus bersyukur karena
karena orang-orang di Tesalonika mendengarkan apa yang Bapak Paulus ajarkan kepada mereka. Kira-kira Bapak Paulus mengajarkan apa ya adik-adik? Nah, yang pertama, Bapak Paulus mengajarkan mereka untuk benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena dulunya mereka menyembah berhala. Menyembah berhala itu berarti mereka seperti menyembah patung. Pokoknya mereka gak percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Tapi sekarang mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Paulus mengajarkan mereka untuk berbuat baik. Mereka saling tolong-menolong, mereka saling mengasihi, mereka saling berbagi. Pokoknya mereka berbuat baik. Yang ketiga, mereka dengan sukacita mendengarkan firman Allah adik-adik. Nih, kayak adik-adik sekarang ini lagi sekolah minggu, lagi denger cerita. Nah, jadi adik-adik, karena jemaat di Tesalonika ini mendengarkan apa yang Rasul Paulus ajarkan, Rasul Paulus menjadi rasa senang adik-adik, Rasul Paulus menjadi senang. Nah, sama kayak kakak, kalau adik-adik, kakak lagi cerita untuk saling mengasihi, sayang mama papa, terus adik-adik dengerin nih, nah kakak pasti merasa senang. Kalau kakak merasa senang, apalagi Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus pasti sangat senang. Nah adik-adik, karena jemaat di Tesalonika mendengarkan apa yang Rasul Paulus ajarkan untuk berbuat baik, jadi jemaat di Tesalonika menjadi teladan. Teladan berarti menjadi contoh yang baik. Ngomong-ngomong tentang teladan adik-adik, Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi teladan, menjadi contoh yang baik kayak Rasul Paulus sama orang-orang di Tesalonika tadi. Kira-kira menjadi teladan, menjadi contoh yang baik itu gimana ya kak? Menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, adik-adik bisa dengan cara yang pertama, adik-adik misalnya kalau misalkan melihat ada teman adik-adik yang jatuh, nah adik-adik harus tolong, adik-adik harus bantu. Selanjutnya, kalau misalkan adik-adik nih punya permen atau punya coklat atau punya makanan, terus kakak adik atau teman adik-adik mau, nah adik-adik bisa berbagi. Yang ketiga, kalau misalnya mama papa, kakak adik lupa berdoa sebelum makan, nah adik-adik bisa untuk ingatkan, berdoa dulu yuk mah, pah, seperti itu adik-adik. Nah yang terakhir, kalau misalnya nih adik-adik didorong sama teman adik-adik, nah adik-adik gak boleh balas, tapi adik-adik harus memaafkan. Jadi seperti itu adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menjadi teladan, menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kita nggak boleh takut, kita harus tetap semangat buat menjadi teladan, menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak Elisa ingin menceritakan satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini tidak sendiri ternyata, dia mempunyai dua rekan pelayanannya, yaitu Silwanus atau Silwanus dan juga Timotius atau Timotius. Nah, di sini mereka bertiga ini datang ke sebuah daerah yang namanya Tesalonika. Di sana mereka melihat jemaat yang ada di Tesalonika ini hidupnya banyak yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Selain itu juga mereka hidup dengan penuh masalah. Nah, akhirnya Rasul Paulus ini bersama dua rekannya ini memberi teladan yang baik ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka tentang berkat Tuhan
yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Selain itu juga Rasul Paulus berpesan nih kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk percaya kalau tindakan Allah itu dalam kasih yang tidak terbatas. Selain itu juga tindakan Allah yang penuh kasih akan memberikan damai sejahtera. Nah, dengan adanya teladan yang diberikan Rasul Paulus bersama dua rekannya ini, jemaat di Tesalonika ini akhirnya mampu menjadi pribadi yang mau nih menerima tindakan Tuhan yang baik itu, dan juga memegang firman Tuhan dengan penuh sukacita. Selain itu juga teladan yang diberikan Rasul Paulus ini memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat yang ada di Tesalonika ini menjadi teladan buat jemaat yang tinggal di sekitarnya. Adik-adik, hari ini kita nih diingatkan dari cerita Rasul Paulus kalau setiap orang yang percaya nih kepada Tuhan ternyata menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, lalu kita harus apa nih buat Tuhan? Nah, sebagai anak Tuhan yang baik nih adik-adik nih, kita harus siap untuk menjadi teladan atau contoh Kristus yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin adik-adik nih yang lagi nonton bertanya-tanya, emang bisa ya anak kecil menjadi teladan Kristus? Kakak akan jawab, bisa. Semua orang bisa menjadi teladan Kristus. Nah, gimana sih adik-adik yang di rumah ini sama kakak Lisa bisa menjadi teladan Kristus? Yang pertama, adik-adik harus belajar untuk bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan. Adik-adik juga kan sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik juga harus bersyukur atas tubuh yang sehat ini. Adik-adik juga harus bersyukur sudah bisa disekolahkan oleh orang tua. Nah, disekolahkan ini kenapa sih? Supaya nanti adik-adik yang ada di rumah ini bisa menjadi orang yang hebat dan bisa menjadi orang yang berguna. Yang kedua, adik-adik juga harus siap untuk mengasihi seperti Rasul Paulus. Nah, yang Rasul Paulus ini mengasihi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Sebagai anak Tuhan yang baik nih, adik-adik yang ada di rumah juga harus menyayangi mama, papa, adik atau kakaknya. Adik-adik semua, adik-adik juga harus menyayangi teman dan orang lain. Meskipun nih ada teman yang iseng, adik-adik harus tetap mengasihi mereka. Yang ketiga, adik-adik harus siap untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, gimana sih caranya menjadi anaknya Tuhan yang baik? Misalnya nih, ada adik kalian yang butuh pertolongan cara membaca atau menulis. Adik-adik bisa tolong nih adiknya yang ingin belajar membaca. Nah, kiranya juga adik-adik dengan 3 hal itu bisa siap nih menjadi teladan Kristus dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Di sini kakak kembali mengajar kelas tanggung. Tadi kita sudah membaca dari 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Pada Alkitab
diceritakan tentang seorang bapak yang bernama Bapak Paulus, atau yang bisa disebut dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini pergi ke sebuah kota yang penduduknya, atau bisa dibilang itu adalah jemaat Tesalonika. Bapak Paulus mengajarkan Injil kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, adik-adik, kehidupan jemaat Tesalonika ini dulunya adalah penyembah berhala. Seiringnya berjalannya waktu, akhirnya Bapak Paulus merasa senang. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika ini berubah menjadi pengikut Kristus. Jemaat-jemaat Tesalonika ini bukan hanya mendengar tentang firman Tuhan, tetapi juga menjadi teladan bagi semua orang. Menjadi teladan artinya dia meninggalkan kebiasaan dulunya yang menyembah berhala dan berubah menjadi pengikut Kristus yang berbuat baik. Akhirnya pelayanan Rasul Paulus ini berhasil. Dia merasa senang bahwa jemaat yang Tesalonika ini menjadi pengikut Kristus. Dan tentunya karena Rasul Paulus juga meneladani sikap-sikap Kristus, akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus dia berhasil dalam pelayanannya. Nah, adik-adik, sama halnya dengan Bapak Paulus ataupun dengan jemaat-jemaat di Tesalonika, kita juga belajar bahwa kita juga harus menjadi pengikut Kristus yang baik dan menjadi teladan. Contohnya singkat, misalnya adik-adik dalam sekolah, ya mungkin saat ini agak kesusahan ya karena situasi pandemi, tapi contohnya adalah ketika adik-adik dalam ulangan, adik-adik melihat bahwa ada temannya yang menyontek, adik-adik harus berani untuk menegurnya bahwa itu salah. Kedua, ketika adik-adik dalam lingkungan rumah ataupun bersama teman-teman adik-adik mendengar bahwa ada temannya adik-adik yang dibully ataupun dijahili, adik-adik juga harus berani menegur bahwa itu adalah tindakan yang salah. Ataupun di rumah, adik-adik juga melihat, kan misalnya adik punya kakak, adik punya adik yang lebih kecil atau ada sepupu yang melakukan kesalahan, adik-adik juga harus bisa menegurnya bahwa itu tindakan yang salah. Itu ada beberapa contoh yang harus adik-adik lakukan, atau adik mengerti bahwa itu adalah sikap-sikap teladan dalam Kristus. Banyak hal ya, misalnya selain itu juga kita harus berbuat baik, saling mengasihi sesama, adik, kakak, ataupun orang papa mama, ataupun dalam kehidupan kita juga kepada sesama makhluk hidup juga harus mengasihi. Ya, misalnya ada peliharaan yang harus disayang, bukan dijahili. Ya adik-adik, cerita pada saat ini ingin mengajarkan kita, mengajarkan kakak, mengajarkan adik-adik untuk menjadi teladan Kristus. Berarti buah-buah roh ataupun hal-hal yang baik harus berada di
dalam diri adik-adik dan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sekian cerita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dan mendengar dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi gitu adik-adik, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Jadi contoh dan teladan yang baik. Jadi gitu adik-adik, kita harus menjadi Ya, 3, 2. Jadi gitu adik-adik, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita, seperti Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika. Oke, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati negara kami agar bisa melewati pandemi ini. Dan berkati para pemimpin negara kami dari presiden hingga ketua RT. Agar dapat memimpin negara ini dan mengatasi dan menyelesaikan pandemi corona ini. Berkatilah anak-anak bangsa ini dengan kepandaian dan kecerdasan yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami ini menjadi negara maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB, terutama GPIB Gloria. Berkati gereja kami, berkati juga kegiatan ibadah. Berkati para pendeta, majelis, semua kakak layan, berkati pelayanannya, sehingga kami dapat beribadah secara online. Dan berkati juga teman-teman sekolah minggu, beri kami semua kesehatan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk semua orang sakit ada di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, lukakanlah mereka, berkatilah kekuatan mereka yang minum. Jagalah kami semua Tuhan dari semua penyakit,
terutama COVID-19. Berkati juga vaksinasi yang akan berkati kami dan berkati kami untuk boleh melakukan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, di hari ini di malam ini kami berdoa untuk ayah dan ibu tercinta dan seluruh orang tua di dunia. Ya Tuhan, biarkanlah mereka tetap di jalan-Mu dan tetap dilindungi oleh-Mu dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka rezeki yang cukup dan berkati mereka selalu. Ya Tuhan, aku di sini untuk berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lansia. Biarkanlah mereka tetap berjuang. Orang tua yang sedang sakit, biarkanlah mereka berjuang untuk melawan penyakitnya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menyertai kami dalam ibadah ini. Tak lupa kami juga berdoa pada saat ini untuk pendidikan bagi anak layang ataupun bagi kakak layang yang sedang menjalankan studi online yang dapat. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka, memberkati mereka agar mereka tetap semangat mengikuti setiap pelajaran yang dalam setiap harinya mereka dapat. Berkati juga untuk adik layang ataupun kakak-kakak layang yang akan menghadapi ujian-ujian maupun tugas-tugas mereka. Kiranya memberkati mereka agar mereka tetap rajin, tetap belajar dengan giat agar mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, untuk dosen-dosen kami dalam tugas mereka dalam mengajar. Kiranya tetap memberkati dan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalankan tugas pengajaran mereka dengan keadaan sehat dan juga baik dan baik juga ya Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami hanya lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Siapkan persembahannya dan titipkan kepada Papa Mama agar bisa diberikan kepada ke gereja. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Sudah memberi persembahan, sekarang kita mau berdoa kembali untuk persembahan. Mari kita lipat tangannya kembali, tutup matanya, mari kita satu dalam doa.
Yesus berkati sembahan kami. Oke Amin. adik-adik, sebentar lagi kita akan mau tutup ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, bila kami bertemu dan curahkan kasih-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Yuk semua kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas ibadah hari ini yang sudah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga yang akhir. Dan kiranya terima kasih atas Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami, sudah dapat memahami apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat adik-adik pahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya Tuhan Yesus mau memberkati supaya adik-adik bisa menjadi teladan Kristus dan juga bisa mencontohnya dalam perkataan dan perbuatan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah sudah selesai. Jangan lupa adik-adik mengerjakan aktivitasnya ya. Dan juga sampai jumpa di pertemuan IHPA selanjutnya. Dadah!